Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumitro Anto dengan NIM S2122019. Baiklah, di video ini saya akan memaparkan tugas dari Ibu Sandi Prahara ST MSI. Tugasnya adalah Civil Society dan Pembangunan Politik. Civil Society dan Pembangunan Politik adalah peningkatan kualitas masyarakat menuju masyarakat demokratis, membutuhkan ada pendidikan politik terhadap masyarakat secara tepat. Proses pendidikan politik atau disebut pula pembangunan politik tidak cukup hanya mengandalkan proses pendidikan politik yang dilaksanakan pemerintah atau mengandalkan agenda politik dari kalangan elit. Pembangunan politik memang bukan hanya perjerih payah elit politik semata, tapi hasil dari partisipasi masyarakat sipil sebagai agen perubah. Simpul pemikiran ini merujuk pada kenyataan bahwa dengan tersedianya masyarakat sipil yang dinamis mampu menjadi penagih janji yang baik beroposisi secara loyal terhadap pemerintah, serta melakukan konsolidasi demokrasi sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Maka pembangunan politik yang bertujuan untuk memperkaya khazanah kehidupan kepolitikan ke arah yang lebih demokratis menjadi hal yang lumrah. Menurut Mailon Winner Surbakti 1992 halaman 239 mengungkapkan bahwa pembangunan politik mengarah pada upaya dalam melakukan integrasi politik, membentuk pemerintahan yang efisien, bersih dan berwibawa, atau dalam bahasa yang lumrah saat ini kita kenal dengan istilah good governance. Mencermati pandangan ini, tampak jelas bahwa tujuan pembangunan politik bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga harus melibatkan partisipasi politik masyarakat sipil agar tercipta apa yang dirasakan bersama. Ada banyak cara yang dapat dilakukan masyarakat sipil dalam mendukung konsolidasi demokrasi, yaitu menyediakan basis pembatas atas kekuasaan negara dan melengkapi peran partai politik yang belum maksimal. Di antaranya yang meningkatkan agenda partisipasi politik publik, meningkatkan efektivitas dan keterampilan warga dalam berdemokrasi, serta mendorong pemahaman terhadap kewajiban-kewajiban di samping hak dan akses terhadap informasi. Oleh karena itu, kegiatan yang perlu dilakukan masyarakat sipil yang membuka atau membangun saluran-saluran di luar partai untuk menampung tuntutan dan kebutuhan masyarakat luas yang tidak tertampung dalam partai politik. Fungsi ini menjadi penting dan menyediakan akses pada kekuasaan bagi kelompok-kelompok yang secara tradisional tersingkir seperti perempuan dan ras atau etnis minoritas. Selain itu, masyarakat sipil pun dapat mendorong iklim demokrasi dengan cara mengenyangkan dalar nepotisme dan kolusi dengan logika kewargaan yang berdasar pada merit system. Dalam iklim yang desentralisasi sebagaimana dicetuskan dalam epistem demokrasi ini, di mana kekuasaan diberikan pada laci-laci lokal agar tercipta pembagian kekuasaan yang setimbang di seluruh lapisan masyarakat, maka kecenderungan terbangunnya pusat-pusat kekuasaan otoriter di tingkat lokal. Demokrasi adalah bentuk sistem yang lebih berorientasi pada masyarakat, berbeda dengan sistem otoritarianisme yang bisa berdiri tegak dengan memakai aparatur ideologi negara saja. Demokrasi tidak akan berjalan stabil bila tidak mendapatkan dukungan nyata dari masyarakat. Kegiatan merekrut, memilih, dan melatih para pemimpin politik baru merupakan salah satu bentuk investasi dalam pembangunan politik dalam jangka menengah dan jangka panjang waktu tentunya. Pada banyak kasus masyarakat sipil memang diupayakan untuk menyediakan kandidat-kandidat pemimpin baru bagi pemerintahan dalam rangka melakukan fungsi pengawasan dan kontrolnya terhadap pemerintah berkuasa. Oleh karena itu, ketika kualitas masyarakat sipil menjadi semakin baik melalui para kader atau kandidat pemimpin politik baru, maka mau tidak mau hal ini akan mendorong pemerintah ataupun elit berkuasa untuk terus memperbaiki dirinya. Masyarakat sipil memiliki peran utama sosialisasi, pendidikan, dan atau distribusi informasi secara transparan, berimbang dan lugas sebagai wujud pembelajaran kolektif demi menegakkan kepentingan bersama. Transparansi informasi mengenai anggaran belanja, kekayaan dan penghasilan pejabat, pers yang otonom, organisasi masyarakat sipil yang dapat mengakses informasi tanpa surveillance merupakan ciri lain dari bagian ini sebagai bentuk simetrisitas informasi. Lebih lanjut, menurut Fukuyama,
bahwa tingkat kepercayaan masyarakat dapat dibangun melalui sosial kapital yang berbasis pada sifat dan sikap untuk saling percaya baik dalam bentuk relasi horizontal maupun relasi vertikal. Ketika relasi ini telah berbentuk dengan baik dan matang, maka akan sangat relatif mudah masyarakat di suatu negara untuk dapat mengembangkan kelekatan sosial, politik, serta ekonomi dalam arti luas. Upaya membangun kepercayaan pada aras akar merumput hingga aras elit merupakan pekerjaan utama yang harus dilakukan dan dilalui oleh masyarakat sipil dalam hubungannya dengan pembangunan politik, di mana hal ini akan berimplikasi positif pada pembangunan dalam konteks luas jangka panjang. Baiklah, itu pemaparan saya dengan tema civil society dan pembangunan politik. Terima kasih. Ihdinash shiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luas jangka panjang.